Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah agama-agama dunia, dan pada kesempatan ini tema perkuliahan kita adalah tentang Hinduisme. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi perkuliahan kita pada kesempatan ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Hindu atau Hinduisme ini dikatakan oleh para peneliti studi agama-agama sebagai agama ahistoris. Karena agama ini sangat tua sekali, mungkin bisa dikatakan sebagai agama tertua yang masih bertahan sampai saat ini. Agama ini diperkirakan 3500 sampai 2000 sebelum Masehi. Tetapi apa pijakannya menentukan tenggang waktu 3500 sampai 2000 sebelum Masehi ini? Kita akan dapatkan jawabannya pada kesempatan ini. Agama ini juga tidak memiliki awal sejarah yang pasti tadi sebagai agama ahistoris. Tapi walaupun demikian dan tidak ada pendiri tunggal, para peneliti menentukan ketidakpastian sejarah itu pada sebuah agama yang akan kita diskusikan. Agama Hindu juga kawan-kawan dikatakan Matuis Ali sebagai agama sintesis, hasil dari banyak perkembangan, penyatuan dan perpecahan dari berbagai tradisi keagamaan di Indonesia, di India, bahkan di dunia. Karena itu agamanya dikatakan sebagai agama sekeluarga agama-agama. Bahkan dikatakan juga sebagai seperti bola salju yang bisa menggelinding membawa apapun yang terlewatinya. Tidak memiliki ciri agama pada umumnya. Tadi sudah no pendiri, no nabi, no praktik atau dogma yang standar, dan lain-lain. Sebagai sekeluarga agama-agama, ditulis Matuis Ali, Hinduisme merupakan berbagai aliran keagamaan berlatar ras ikut membentuk Hinduisme sebagaimana akan kita singgung nanti. Beberapa kesulitan mempelajari Hinduisme. Pertama, subjeknya yang sangat luas, sintesis dan sekelompok agama-agama, dan sebetulnya Anda juga bisa melihat agama Hindu di Bali itu apakah agama Hindu seperti di India dan di tempat lain atau tidak. Kesulitan yang kedua, kata para peneliti, Hinduisme mencakup suatu kesejarahan yang sangat panjang. Kemudian Hinduisme memiliki ajaran yang tak terbatas. Begitu juga Anthony dalam bukunya Hinduism menyampaikan beberapa kesulitan mempelajari Hinduisme sebagai peneliti Hinduisme dan tradisi India. Bagaimana solusi untuk memecahkan kesulitan mempelajari agama Hindu ini? Para peneliti atau ahli sejarah agama-agama menyarankan siapapun yang ingin meneliti agama Hindu, pelajarilah 3 hal ini. Yang pertama, bumi India. Yang kedua, penduduk India. Dan yang ketiga, agama-agama asli India. Sebagaimana kita sebelum ke penjelasan itu akan dijelaskan terlebih dahulu definisi Hinduisme atau agama Hindu. Hinduisme atau agama Hindu merupakan sebutan outsider, orang luar, terutama orang Persia yang
meneliti tradisi Sindus, tradisi para penduduk di sepanjang lembah sungai Sindhu atau Indus, bagi para penduduk yang di sana yang memiliki tradisi Dharma. Jadi agama Hindu adalah agama Hindu Dharma, ajaran orang-orang Sindus. Tapi kemudian memang Hindu Dharma diartikan sebagai agama yang kekal dan abadi atau Sanata Dharma. Pertanyaannya, mengapa Universitas Katolik di Yogyakarta namanya Sanata Dharma, padahal itu adalah terminologi agama Hindu. Nah, agama Hindu sendiri oleh mereka menyebut dirinya sebagai Vaidika Dharma atau agama Weda. Nah, mari kita pelajari tentang bumi India di mana agama Hindu lahir ini. Sebagaimana kita ketahui, agama Hindu ini lahir di semenanjung benua India ini, dan di mana agama India ini lahir. Agama India, teman-teman, lahir di India bagian utara ini, di lembah sungai Indus atau Sindhu di sebelah barat dan lembah di sebelah barat. Karena di sebelah timur dan tengah ada sungai suci Gangga lain. Hinduisme lahir di India bagian utara. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa agama Hindu itu lahir dan berkembang dari sebuah tradisi sungai Sindhu di pedalaman, sehingga Anda tahu beda sekali tradisi orang-orang pantai dengan orang pedalaman. Tradisi orang pedalaman lebih mistis, tradisi orang pantai pedagang lebih dinamis, lebih rasional. Disitulah tradisi Sindhu dan agama Hindu atau Vaidika Dharma diperkirakan muncul dan berkembang kemudian menjadi sebutan agama Hindu. India Selatan adalah bagian lain dari India yang semuanya, kalau dilihat, India itu merupakan pegunungan tinggi yang memisahkan India Utara dengan India Selatan. Karena itu India memiliki banyak macam penduduk, banyak tradisinya, dan banyak pula kepercayaan atau keagamaan mereka yang dimiliki oleh setiap suku atau bagian wilayah di India ini. Penduduk India juga begitu banyak sekali, dari yang asli, yang bangsa Indus, sampai yang pendatang, seperti bangsa Arya yang masuk ke India 1700 sampai 1500 sebelum Masehi secara bergelombang dan sebagai penakluk, dan bagaimana bangsa Arya memberi warna terhadap ajaran Hinduisme akan terbaca. Bangsa Indus adalah bangsa asli yang hidup dan mengembangkan peradaban lembah Indus sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah bangsa Dravida yang diasumsikan menyerap budaya Veda. Mereka dianggap memiliki peradaban tinggi berupa kota-kota, kapal-kapal air, budaya pertanian, cinta damai, dan tetapi mereka tidak mengenal kasta. Nah, bangsa Arya berbeda, berasal dari bangsa Eropa Utara, kemudian Indo-Jerman termasuk dan masuk India secara bergelombang, diasumsikan belum memiliki peradaban tinggi seperti ditandai dengan suka perang dan penakluk. Dan dia adalah bangsa peternak. Nah, bagaimana kita memahami agama asli India yang banyak dan itu
menjadi bagian dari ajaran Hinduisme sekarang. Oke. Ada dua arus utama, yaitu agama atau bangsa Dravida ikut juga menyumbangkan ajarannya ke Hinduisme. Ada juga bangsa Arya yang juga sama. Agama-agama asli Weda, Brahmana, dan Upanishad juga memberi, seperti akan kita bahas. Misalnya dari agama Weda diserap sistem korban dan dewa-dewa alam, itu dari agama Weda. Dari agama Brahmana diserap kepercayaan kekalahan kitab-kitab Weda, sistem kata dari situ, upacara-upacara rumit dan perayaan keagamaan. Dari agama Upanishad diserap konsep tentang realitas tertinggi dan kesatuan dengan Tuhan. Jadi berbagai macam ajaran dalam agama Hindu dan kadang bertolak belakang, seperti konsep dewa yang banyak, tetapi mereka percaya tentang konsep realitas tertinggi, konsep tauhid, dewa segala dewa, Tuhan segala Tuhan, dan kemungkinan kesatuan dengan Tuhan, Atman dengan Brahman. Jadi kalau ada aliran atau pembahasan dalam agama Hindu sebagai agama yang mempercayai satu dewa tertinggi atau satu Tuhan atau tauhid, itu lahir dari atau diambil dari ajaran agama Upanishad ini. Padahal di agama Weda diserap juga tentang dewa-dewa alam. Dari ajaran Sri Krishna diserap ajaran tentang Avatara Wisnu sebagai penjelmaan Tuhan ke dunia untuk menolong manusia. Dari kitab Bhagavad Gita diserap ajaran monoteisme dan ajaran etika. Jadi selain dari Upanishad, dari Bhagavad Gita juga diserap ajaran tauhid, monoteisme yang disebut dengan Brahman, dan ajaran etika. Nampak dari sini ajaran agama Hindu sangat luas dan diserap dari mana-mana sehingga dikatakan sebagai sekeluarga agama-agama. Dan begitu juga dari kepercayaan suku-suku asli seperti kepercayaan kepada Dewi Kali. Itu bukan dari agama Weda, bukan dari agama Brahmana dan agama Upanishad, bukan dari ajaran Sri Krishna, tetapi dari kepercayaan suku asli. Nah, bagaimana agama Weda sesungguhnya? Dan dari sinilah sebetulnya teman-teman penentuan bahwa agama Hindu itu diperkirakan 3500 sebelum Masehi karena penisbatan kepada Weda ini. Walaupun tetap tidak bisa kita ketahui secara pastinya, hanya perkiraan 3500 sebelum Masehi dinisbatkan kepada agama asli India tertua ini. Konsep-konsep ajaran inti di agama Weda, ada kitab Weda, ada konsep dewa, ada roh jahat, ada konsep korban, ada konsep dosa, ada konsep perta. Menarik bagaimana kaitan antara konsep dewa, konsep roh jahat, dan konsep korban di sini di agama Weda, konsep dosa, apa dosa sesungguhnya di sini, dan konsep perta. Reta itu keseimbangan kosmos. Nah, dari situ bisa dibaca hubungan antara ajaran itu. Kalau kita baca bukunya lebih lengkap, ada kitab Weda, ada reta, ada korban, roh jahat, dan dewa. Bagaimana hubungan kitab Weda dengan korban, kitab Weda dengan dosa, kitab Weda dengan reta. Kitab Weda mengajarkan korban. Kemudian kitab Weda menolak dosa. Dosa adalah dalam agama Weda sesuatu yang berkebalikan dengan hukum kosmis, dengan reta. Nah, konsep Weda atau kitab Weda menekankan reta. Sunatullah, konsep alam, keteraturan, menjaga alam, memelihara alam, tertib kosmos. Nah, dosa itu anti atau berkebalikan dengan tertib alam, sehingga dosa merupakan kebalikan dari reta ini. Dosa, apa hubungan korban dengan dosa? Korban itu menghapuskan dosa. Jadi ketika seseorang
pemeluk agama Hindu melakukan kesalahan, melanggar tertib kosmos, misalnya melanggar lampu merah, itu melanggar tertib kosmos, buang puntung rokok di sembarang tempat, buang sampah, itu bisa dihapuskan dengan korban ini. Korban juga dilakukan untuk mengembalikan tertib kosmos ini. Bagaimana korban hubungannya dengan roh jahat? Korban itu untuk menghindarkan dari roh jahat. Korban itu dilakukan menurut agama Weda untuk memagi dewa, merayu dewa, memaksa dewa untuk menetapkan, untuk memenuhi keinginan pemohon korban. Roh jahat dengan dewa tentu berkebalikan karenanya musuh, karena dewa itu menguasai reta, mendorong tertib alam, tertib kosmos, tertib sosial, social order, mematuhi pelaturan, sedangkan roh jahat itu sebaliknya. Roh jahat itu dia malah mendorong dosa. Sekarang bagaimana agama Brahmana sebagai agama asli India lainnya? Di sini agama Brahmana merupakan kelanjutan dari perkembangan agama Weda sebelumnya. Ciri-ciri tertentu pada zaman Brahmana adalah korban sangat diutamakan. Kemudian golongan imam atau Brahmana ini sangat berkuasa. Kemudian ada perkembangan asrama atau kasta dan dewa-dewa berubah. Muncul kitab-kitab sutra. Sedangkan ajaran pokoknya ini dia. Ada kitab Brahmana, ada korban, ada imam, ada kasta, ada asrama, ada dewa-dewa. Bagaimana hubungan antar konsep ini? Bisa dijelaskan dalam peta ini. Wedanga itu apa hubungannya dengan kitab Brahmana? Wedanga merujuk kitab Brahmana, dan Wedanga menjelaskan teknis-teknis korban. Kemudian kitab Brahmana mengatur korban, dan agak berbeda korban di agama Brahmana dengan di Weda tadi. Kalau di Weda untuk merayu, memagi dewa, sedangkan korban di agama Brahmana adalah sebagai hak prerogatif Brahmana, golongan Brahmana, golongan Gus, golongan Kikai. Karena Brahmana inilah, golongan Brahmana inilah yang menguasai korban. Golongan Brahmana ini yang menyusun kitab Brahmana. Dan kasta itu mengistimewakan Brahmana, dia sebagai kasta tertinggi. Kemudian Brahmana dapat memagi dewa. Kalau di agama Weda yang dapat memagi dewa adalah korban. Kalau di agama Brahmana justru Brahmana itu sendiri yang bisa memagi dewa. Jadi dewa kalah sama golongan Brahmana ini. Nah, bagaimana kasta sebagai salah satu ajaran dalam agama Hinduisme dan diambil dari agama Brahmana ini? Kasta itu berasal dari dewa Purusa. Jadi ada bagian-bagian Purusa, manusia yang menjadi bagian dari kasta itu. Dari kepalanya lahir Brahmana, dari tangannya Satria, dari pahanya lahir kasta yang lain, dan dari kaki bawah lahir kasta terbawah, yaitu kasta Sutra. Nah, korban bagaimana juga di sini? Selain dilakukan dengan oleh Brahmana, korban juga sama untuk membagi dewa, tetapi dilakukan spesiali oleh Brahmana. Nah, siapa yang menciptakan kasta itu? Ya, Brahmana ini dengan kitab itu.
Kita Brahmana menciptakan asrama itu 4 tingkat kehidupan yang idealnya orang-orang Hindu mengidealkan kehidupan sebagai seorang petapa. Agama Upanishad ada konsep Brahmana, ada Atman, ada moksa, ada reinkarnasi, ada samsara, ada karma. Bagaimana hubungan antar konsep ini di agama Upanishad dan apa makna masing-masing? Harus ada kejelian di diskusi tentang Hinduisme tentang Brahman, Brahma, dan Brahmana. Brahman itu Tuhan yang Maha Esa, yang tunggal, yang realitas tertinggi. Kemudian ada Brahma, salah satu dari Dewa Trimurti, dan ada Brahmana, golongan pendeta atau agamawan tadi. Oke. Atman adalah nafsul mutmainnah dalam konsep kita, yaitu jiwa-jiwa yang sudah bebas dari dosa dan tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Dia dipercaya dapat menyatu dengan Brahman, dan Brahman bisa imanen, bisa tahali apa tajali, tahali di orang yang sudah mencapai Atman ini. Orang yang untuk bisa menjadi seorang Atman itu, siapapun harus mencapai kondisi moksa dulu, kondisi di mana seorang bebas dari dosa, sudah tidak lagi terikat oleh keinginan-keinginan nafsu-nafsu duniawi. Moksa itu dapat membebaskan seseorang dari samsara, kelahiran kembali, hukum kelahiran. Atman bebas dari reinkarnasi. Reinkarnasi itu proses terlahir kembali. Selama belum mencapai moksa, maka orang Hindu percaya, ajaran Hindu percaya seorang akan terlahir sampai dia mencapai moksa, baik di dunia maupun di kehidupan setelah ini. Atman juga bebas dari karma, hukum perilaku. Kemudian moksa itu membebaskan dari reinkarnasi, terlahir kembali. Moksa juga dapat membebaskan seseorang dari karma. Kemudian karma lah yang menentukan reinkarnasi seseorang. Hukum perilaku, hukum pahala ganjaran ini yang menentukan reinkarnasi seseorang. Kalau karyanya baik, dia akan reinkarnasi dalam keadaan baik. Tapi kalau karmanya buruk, jahat, dia akan reinkarnasi dalam keadaan buruk. Bahkan sangat mungkin seseorang bisa terlahir kembali dalam kepercayaan agama Hindu dalam bentuk hewan, bukan dalam manusia lagi. Nah, reinkarnasi sama samsara saling menentukan. Kemudian karma dengan samsara saling menentukan juga. Nah, setelah itu ada teks suci. Disinilah mungkin kita akan bisa memahami posisi resi tadi yang Anda ringkas, di mana resi atau resi itu kadang dinisbatkan sebagai quote in quote dalam tanda petik sebagai pendiri dari Hinduisme ini, pelanjut, pembangun, walaupun bukan pembawa, karena terkait dengan diskusi Sruti ini. Jadi dalam agama Hindu, teks suci itu dibagi dua, yaitu Sruti dan Smriti. Oleh karena itu orang Hindu percaya, kawan-kawan, dari konsep teks suci Sruti dan Smriti, bahwa Hinduisme itu dibangun atas firman Tuhan, atas wahyu Tuhan yang disebut dengan Sruti ini. Sruti menjadi teks-teks suci Hinduisme, lisan dan tulisan yang dibentuk dalam kitab suci. Wahyu ini atau teks suci ini terbagi dalam Sruti dan Smriti. Apa itu Sruti? Sruti itu what's heard. Oleh siapa? Jadi dalam konteks Weda, Sruti adalah ajaran yang diperoleh melalui pendengaran atau wahyu. Dan Weda merupakan Sruti tertinggi, wahyu tertinggi. Resi ini adalah orang yang mendengar atau melihat dan mengetahui kebenaran melalui proses tapa.
Oleh karena itu, Sruti itu melibatkan atau wahyu ini diperoleh melalui para resi melalui proses yang disebut dengan tapa. Tapa adalah proses ketenangan perenungan sampai mencapai kondisi alokana yang memungkinkan seorang resi dapat menerima wahyu dari Brahman. Banyak para resi yang dicatat dalam tradisi Hinduisme dan itu dianggap sebagai yang mengkodifikasi kitab Weda ini. Oke, banyak sekali. Nah, teman-teman, ini para resi yang dianggap berjasa dalam pembentukan kitab suci yang disebut dengan Saptarsi. Ini juga Anda bisa lihat dan baca di buku lainnya. Selain menyusun kitab Weda, para resi ini dipercaya juga berjasa dalam menyusun kitab-kitab Mahabharata, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra. Nah, sekarang apa itu Smriti? Teks suci Smriti dia remember, apa yang diingat. Mungkin dalam tradisi kita sunnah Rasul, apa yang diingat. Smriti disebut juga dengan tradisi, yakni tradisi suci, tradisi para resi yang diingat, dicatat kemudian oleh para muridnya. Smriti bukan berasal dari Weda, tetapi berasal dari manusia, yaitu para resi, karenanya dia bukan wahyu Tuhan. Banyak acarya itu apa? Acarya itu guru yang mengingat tradisi suci para resi. Jadi ada para resi, di bawahnya ada para guru atau murid dari para resi yang disebut acarya, yang mengingat dan mengumpulkan kembali apa yang mereka dengar dan menuliskannya. Smriti ditulis untuk menjelaskan Weda agar lebih mudah dimengerti sehingga menjadi pegangan hidup para penganut agama Hindu. Dia lebih mudah dimengerti dan pegangan hidup yang praktis. Oke, ini teks-teksnya bisa Anda lihat di teks itu. Kawan-kawan semua, begitu diskusi kita pada kesempatan ini. Ada tambahan, semua teks suci dalam Hinduisme selain Weda dan Bhagavad Gita termasuk kategori Smriti ini. Jadi yang Sruti itu ada 4, yaitu Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, dan Weda yang 4 itu tambah Bhagavad Gita ini. Oke. Ini keseluruhan teks-teks Smriti yang lengkap. Jadi kitab Weda ini dia berasal dari kata vid, mengetahui atau pengetahuan suci. Ada 4 jenis Weda, yaitu ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda, di mana pengertian spesifiknya seperti ini. Rig itu artinya memuji. Kemudian isyarat monoteistik ada dalam Rigveda, tauhid. Kemudian ada upacara keuangan dalam Rigveda. Dan ada Yajurveda, berisi ajaran dasar upacara pelaksanaan korban dan mantra-mantra, sehingga Yajurveda mengesankan agama Hindu sebagai agama primitif, agama sihir. Selanjutnya ada Samaveda, berisi rahasia nada melantunkan kidung-kidung Weda. Jadi gimana aturan note by note di Weda itu diatur dalam Samaveda ini. Dan terakhir Atharvaveda. Atharva bisa jadi bermakna pendeta yang berisi berbagai macam jimat dan mantra yang umumnya tidak berhubungan dengan korban.
Semua itu merupakan mantra-mantra magis dalam agama atau tradisi India dan doa-doa yang bunyi dan artinya sendiri dianggap sudah memiliki kekuatan. Nah, tentang Caturveda ini kalau disimpulkan atau keempat Veda ini, Rigveda itu fokus pada kognisi, Yajurveda fokus pada action, tindakan, Samaveda fokus pada keinginan, dan Atharvaveda fokus pada benih dan kesatuan atau unity, sehingga mereka percaya jika keempat Weda ini dipercaya, dipahami, dan dipraktikkan secara bersama-sama, seorang penganut agama Hindu akan sampai pada kondisi Atman, nafsul mutmainnah, dan atau moksa, terbebas dari dosa dan keinginan-keinginan duniawi, dan karenanya bisa mencapai atau menyatu dengan Brahman atau Dewa Mahadewa, Dewa tertinggi. Oke, demikian teman-teman yang bisa dijelaskan untuk ke perkuliahan pekan ini, dan sebagaimana dikatakan di awal, ajaran tentang agama Hindu ini sangat luas sehingga para peneliti pun mengatakan keluasan ajaran agama Hindu dan sejarahnya, sehingga kita tidak cukup untuk membicarakannya satu pertemuan saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.